pun bisa meraih impian dengan semangat, kita pasti bisa. Bersama Indosatu kita bergerak maju. Sehatkan badan, sejahtera keluarga. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk semuanya, selamat bergabung di Ngobrol Pintar seputar bisnis Swanghur. Jadi, untuk malam hari ini kita akan kupas tuntas bagaimana caranya kita bisa menjalankan bisnisnya dan juga tahu organisasi 3x7 dan juga kita akan tahu nanti bagaimana caranya kita menjalankan program 111 karena kita sendiri sudah paham bahwa produknya kualitasnya bagus. Lalu support sistemnya juga tidak diragukan lagi. Perusahaannya juga bonafit sekali. Jadi di sini izin untuk memperkenalkan diri. Saya adalah Priscilla, domisili di Semarang, Jawa Tengah. Saya bergabung di PT Swanghur ini di tanggal 13 Desember 2024. Jadi baru aktif menjalankan bisnis Swanghur ini di bulan Februari kemarin dan mencapai prestasi peringkat elit di bulan Juli, lalu VM di bulan Agustus kemarin. Demikian perkenalan dari saya. Selanjutnya ini nanti akan dihadiri oleh narasumber yang luar biasa, bukan hanya teori saja, tapi beliau juga praktisi. Saya juga sudah sempat untuk bertemu dengan beliau. Beliau ini luar biasa, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, yang jelas bisa menginspirasi kita semua sebagai panutan kita semua. Leadership-nya juga luar biasa. Jadi bagaimana kadang-kadang kita sudah tahu ini bagus, tapi kita tidak tahu caranya bagaimana untuk menjalankan bisnis ini. Kita punya mentor, kita punya beliau ini adalah seorang diamond yang dimana beliau mentargetkan jadi diamond itu 5 tahun, tapi ternyata beliau bisa mencapai dalam waktu 2 tahun. Jadi ini luar biasa sekali. Beliau ini bisa sangat-sangat menginspirasi kita semua. Jadi bagaimana untuk menjalankan bisnis Swanghur ini tidak lama-lama kita sambut dengan angka, Bapak Ibu bisa ketikkan angka 999 untuk menyambut kedatangan Ibu Diamond kita, Ibu Vita. Silakan kita sambut dengan meriah, ketik 999. Iya Bapak Ibu, terima kasih sudah mengetik 99, banyak sekali. Iya. Thank you so much. Selamat malam Ibu Vita, saya persilahkan Ibu Vita. Ya, terima kasih Mbak Priscilla ya. Malam ini adalah malam perdananya Mbak Priscilla ya. Jadi yuk bantu saya beri aplaus buat Mbak Priscilla. Angka sekarang 888 Bapak Ibu ya. Yuk kita terima kasih Mbak Priscilla ya supaya Mbak Priscillanya nyaman. Ya.
Baik, Ibu. Aduh, Terima thank you so kasih. much. Terima kasih ya, Bapak Ibu semua ya. Ya, Bapak Ibu, em, terima kasih pengenalannya, Mbak Priscila. Tetapi ya, kadang-kadang saya masih suka malu, Mbak Priscila, kalau diperkenalkan sampai sebegitu gitu ya. Padahal Bapak Ibu, sebenarnya saya ini benar-benar biasa-biasa saja. Perbedaan saya sama Bapak Ibu cuman karena kebetulan saya gabung lebih duluan dan juga saya melakukan sprint itu ya Bapak Ibu ya. Ini yang saya kepingin sekali setiap mengadakan Zoom menjelaskan kepada Bapak Ibu bagaimana sih menjalankan bisnis Swanghor ini. Kok ada yang punya penghasilan 800 juta, ada yang punya penghasilan 500 juta, ada yang punya penghasilan 100 juta, kayak gitu ya. Kok bisa? Bahkan kami juga punya tim yang sangat cepat, baru 7 bulan jalanin bisnis ini, baru bercerita. Di bulan ke-6 penghasilannya udah 30-an juta, di bulan ke-7-nya udah 50-an juta. Cerita Bu Vita, yang Agustus saja belum habis gitu loh, tapi kok ini udah dapat lagi gitu loh. Itu aja belum habis gitu ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya menjalankan bisnis ini tuh tidak terlalu sulit ya, selama Bapak Ibu paham pakem-pakemnya gitu ya. Terima kasih untuk responnya. Nah, terakhir sebelum saya mulai, boleh nggak saya tahu audiens di em, malam ini ada nggak yang benar-benar masih baru? Jadi baru masuk ikut pertama kali Zoom gitu ya, atau ikut masih baru bergabung, boleh ketik angkanya sekarang adalah 777. Boleh Bapak Ibu? Oh, yang baru banyak juga ya. Baik, Oh, iya, ada beberapa Ibu. ada ya, banyak ini Mbak. Iya, betul. Yes. Oke, Oh, nggak apa-apa. Malam ini sebenarnya kita mau bahas pengenalan how to start dari bisnisnya Swanghor ya, Bapak Ibu ya. Jadi semoga Bapak Ibu yang masih baru atau yang mungkin sudah jago eh, bisa mengikutinya gitu ya. Terima kasih responnya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, em, perkenalkan nama saya Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Bapak Ibu semua. Saya doakan Bapak Ibu yang hadir malam ini di em, Zoom interaktif ini, Bapak Ibu bisa semuanya sehat dan bisa mengikuti acara Zoom ini dengan lancar ya. Nanti di akhir acara kita akan mengutamakan ada tanya jawab. Jadi Bapak Ibu mohon bertanya seputar yang saya jelaskan malam ini ya, Bapak Ibu ya. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana cara menjalankan bisnis Wanghor ya? Jadi asumsi saya Bapak Ibu semua sudah bergabung, namun ada yang sudah setahun, mungkin ada yang baru bergabung gitu ya. Seperti itu. Nah, saya hanya mau mengulang aja secara cepat bahwa dalam menjalankan bisnis Wanghor, kita menganut konsep use Bapak Ibu ya. Use the product, share the product, dan earn. Ini penting sekali Bapak Ibu. Di sini tidak ada tulis S-nya itu adalah sell, menjual. Jadi di sini saya senang sekali ya dengan program Swanghor bahwa marketing plan-nya itu tidak memberikan beban kepada saya. Gitu ya. Karena saya memang tidak bisa jualan lah intinya seperti itu. Saya malu berbicara kalau harus berjualan dan sebagainya. Tetapi dengan konsep yang didukung oleh Indosat Use ini, saya jujur saya cocok sekali ya. Jadi Bapak Ibu yang masih baru gitu ya, mesti mengetahui apa sih kekuatan atau revolusi bisnis dari Swanghor gitu ya. Intinya adalah nomor satu, gaya hidup kita akan menjadi income. Kenapa? Apapun yang kita lakukan selama kita mau memakai produknya Swanghor itu akan menjadi income dan Bapak Ibu mau share the product. Itu penting sekali ya. Saya misalnya saya gosok gigi, saya cuci rambut, saya minum kopi. Sekarang yang sedang lagi tren adalah ngopi. Dikit-dikit, yuk kita nongkrong-nongkrong dulu, ngopi di sana, ngopi di sini, ngopi, 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 ngopi. Dan bisa bayangkan kopi kita adalah yang terbaik sedunia untuk kopi kesehatan karena penuh dengan penelitian ya. Sebelum keluar ke publik, 4 tahun itu diteliti dulu oleh Swanghor. Jadi tidak main-main. Ganoderma yang dipakai di dalam kopi adalah ganoderma yang sudah terpaten. Jadi ini benar-benar apa kita menjalankan suatu bisnis walaupun harganya murah tetapi bukan kaleng-kaleng ya, produk sangat berkualitas. Terbukti
Di Singapura ataupun di Malaysia, upline kami, jalur upline kami itu penghasilannya tidak sedikit ya. Saya sudah sering share. Bulan September kemarin, upline kami yang tertinggi aja di Singapura sudah 82 tahun, sudah menjalankan bisnis ini 29 tahun. Penghasilan bulan September kemarin bonus bulan Septembernya aja 888 juta. Itu luar biasa ya. Saya melihat, saya kagum sekali, walaupun saya nggak kenal dengan beliau gitu, tetapi 82 tahun sangat-sangat mempunyai pensiun yang berkualitas. Nah, Bapak Ibu, siapa saja bisa menjalankan bisnis ini ya. Tidak perlu berjualan. Saya tegaskan lagi. Bisnis ini tidak perlu berjualan karena contohnya sayalah sebagai contoh. Kalau Bapak Ibu punya talenta bisa berjualan itu saya salut gitu ya. Tapi di bisnis ini nggak perlu berjualan aja. Itu bisa jadi diamond. Saya sampai detik hari ini nggak pernah berjualan kopi di atas harga member. Saya selalu menjual dengan harga yang kalau saya prospek itu saya lakukan adalah bercerita. Nggak perlu keahlian yang hebat dan sebagainya. Saya hanya bercerita. Kenapa? Karena saya mengalami efek kesehatan. Saya mengalami suatu kebaikan dari produk-produknya Songhor. Akhirnya ngalir begitu saja gitu ya. Belum lagi saya selalu pakai power orang lain. Yaitu kalau mereka bertanya tentang bisnis, tentu saya harus mengedifikasi upline saya. Saya sering mengedifikasi leader saya. Contoh misalnya Pak Rusli. Pak Rusli itu yang di Lampung dan di kampung. Bulan ini Pak Rusli sudah menjadi diamond. Ya, jadi nanti kita memberi selamat juga kepada Pak Rusli. Saya bangga sekali sama beliau. Beliau masih muda, usianya masih 38 tahun. Orang pertama yang saya sponsorin dan bulan ini sudah qualified diamond. Artinya sudah 6 kali berturut-turut omsetnya adalah mencapai 7 elit ya, diamond ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, Indonesia sudah jalan 20 tahun. Tetapi 18 tahun sejak waktu kami masuk 2 tahun yang lalu, itu yang jalanin hanya kayak sinse-sinse, dokter-dokter, tidak jalanin bisnisnya. Jadi ini ada mutiara dalam lumpur. Pada saat saya bertemu dengan Pak Rusli bisnis ini, kami awalnya tidak ngerti apa-apa, Bapak Ibu gitu ya. Tapi kami jalankan karena kami udah punya feeling ini gila, ini keren banget ini kopi diteliti sampai 4 tahun gitu ya. Dan sudah beredar di 7 negara itu sudah dari 2005. Berarti sudah 20 tahun beredar kopi ini. Dan tidak ada komplain yang mengerikan dan sebagainya. Bapak Ibu boleh cek internet. Karena internet itu atau medsos ya nggak mungkin bohong. Apalagi AI gitu ya. Bapak Ibu bisa cek kredibilitas dari yang namanya Swanghor dan sebagainya. Jadi di sini ada em, tentang Swanghor dari nomor 1 sampai nomor 13. Ini benar-benar adalah hasil dari rangkuman kita menjalankan bisnis ini. Apa yang kami alamin, ini kami tularkan kepada Bapak Ibu. Jalanin bisnis ini aja murah. Beli franchise apa cuma 18.000, ya kan? Atau gratis ya sampai akhir Desember ini. Saya nggak tahu diperpanjang apa tidak gitu ya. Tetapi ini murah sekali. Kalau saya bergabung tahun 2025, Bapak Ibu baru perpanjang lagi franchise-nya itu Desember 2026. Itu pun bukan 18.000, cuman 12.000. Berarti saya mempunyai satu bisnis internasional di mana ini saya nggak perlu stok barang, saya nggak perlu memikirkan SDM, bayar listrik, dan sebagainya. Karena semuanya itu yang ngatur Swanghor. Kita tinggal belanja dan bercerita, belanja dan bercerita, 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 bikin cabang, bikin cabang, bikin cabang, atau bikin konsumen, atau bikin pelanggan, pelanggan, atau kita cari benar-benar yang sevisi dan sefrekuensi. Ya, nanti saya akan menjelaskan semuanya. Dan produk-produknya itu dipakai oleh 280 juta penduduk Indonesia. Contoh yang paling gampang adalah kopi dan odol. Bapak Ibu tahu dari bisnis kopi dan odol aja Bapak Ibu punya potensi penghasilan ya itu 1 miliar per bulan bahkan bisa lebih. Kalau upline saya Singapura, dia sudah menjalankan 29 tahun. Singapura berapa penduduknya? Penghasilan 888 juta itu nggak sedikit Bapak Ibu. Ngabisinnya aja udah bingung gitu loh, ya kan? Apalagi Indonesia baru dijalankan 2 tahun secara kami nih, kita-kita nih Bapak Ibu, distributor biasa, bukan sinse, bukan dokter. Bisa perusahaan bisa bertahan sampai 18 tahun.
Itu artinya apa Bapak Ibu? Tanpa ada penggerak ya, tanpa ada leader. Artinya produknya berbicara. Kalau produk nggak berbicara, udah pasti udah bangkrut Bapak Ibu. Karena nggak ada repeat order. Jadi bisnis ini sangat-sangat autopilot. Ya ibaratnya seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu jalankan aja. eh, Kalau nanti klik gitu ya Bapak Ibu ya. Kita nggak usah mikir yang panjang-panjang. Besok saya undang diamond kedua di Indonesia yaitu Pak Rusli. Pak Rusli akan mendampingi saya besok malam. Ya, jadi Bapak Ibu juga pastikan hadir. Beliau juga akan mengeluarkan tekniknya beliau bagaimana bisa mengejar menjadi diamond gitu loh. Saya tuh di Uber terus, Pak Rus itu ngekor terus ibaratnya gitu ya. Ini kan artinya kan bisnis ini nggak susah gitu ya. Jadi marilah kita open mind ya malam ini kita benar-benar bersemangat. Kalau memang Bapak Ibu merasa ini bisa merubah hidup saya, kenapa tidak diseriusin ya? 1 sampai 2 atau 3 tahun aja untuk mengejar paling enggak minimum 50 juta rupiah per bulan secara stabil. Ya, kalau misalkan saya merasakan 3 digit saya per bulan itu di bulan ke-11, Bapak Ibu, dalam menjalankan bisnis ini. Tadinya saya mentargetkan diri saya sama suami saya setahun. Kan program itu diajarkannya setahun. Kalau zaman yang kami gabung tuh masih 36 juta per bulan. Kejar program 111 36 juta per bulan. Saya nggak muluk-muluk. Tadi sore saya ngobrol sama Pak Rusli gitu ya. Mimpi apa ya Pak Rusli? Kita tuh dulu waktu pertama kali gabung nggak pernah mimpi akan sampai waduh, boro-boro mikir jadi diamond. Boro-boro mikir, per bulan bisa masuk ratusan juta dan nggak mikir Bapak Ibu. Tapi yang ada adalah saya dengan Pak Rusli, kita ini saling support, kita teachable, kita saling mau belajar ya, dan benar-benar kita bergerak. Udah itu aja, modalnya kita cuma bergerak ya. Jadi besok saya akan undang Pak Rusli, Bapak Ibu juga mohon hadir. Beliau adalah diamond kedua bulan ini qualified ya. Em, saya salut sekali dan masih 38 tahun Bapak Ibu. Jadi bisnis ini layak dipertimbangkan oleh Bapak Ibu ya. Seperti itu, oke? Nah, yang paling fenomenal adalah tahun depan. Tahun depan Indonesia itu akan mempunyai kafe ya. Dari kopi juaranya itu akan dibikin lounge yang mewah. Bapak Ibu tinggal kita branding itu tinggal nongkrong yuk di kafe gue. Maksudnya gue itu siapa? Ini loh yang investasi itu Swanghor, bukan kita. Tapi kita sudah dibantu branding sama perusahaan ya. Lalu dia akan juga ada coffee truck. Saya udah nggak sabar sama coffee trucknya sebenarnya. Kenapa? Coffee truck ini dia akan keliling kota, yang diawali dengan Medan, Surabaya, Jakarta ya. Yang dalam waktu dekat buka ini saya dengar Medan dan Surabaya. Ya, Jakarta memang agak terlambat karena mereka baru perpanjang sewa kantornya. Jadi kita paling terakhir gitu ya. Tetapi buat saya nggak ada masalah. Mau Medan dulu atau Surabaya. Sekarang zamannya medsos. Kita pakai video-video nanti pada saat coffee trucknya keliling di Medan dan Surabaya, pasti para leader udah pada bikin video, video akan beredar. Otomatis yang jadi bahan pembicaraan apa? Kopi juara. Kopi juara ini akan jadi pembicaraan. Kenapa? Dia membagikan di mana dia berhenti. Dia akan ngasih tahu Diamond, oke, misalnya kalau saya tahunya area Jakarta ya. Hari ini mereka nongkrong misalnya di Sudirman gitu ya. Diamond akan menyebar kepada leader-leadernya, ini dari Sudirman. Lalu mereka membagikan setiap mereka punya stop itu perharinya 111 kopi. One, one, one. Itu suatu komitmen yang tidak murah Bapak Ibu. Investasi dari perusahaan ini dia bikin beda dari yang lain Bapak Ibu. Ya, jadi benar-benar kita punya bisnis itu nanti bisa terlihat di mata masyarakat Indonesia. Mata siapa? 280 juta. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngeliat ini suatu potensi yang besar, jangan hanya jadi penonton. Bergeraklah dari sekarang, mumpung juga menjoinkan orangnya gratis dan sebagainya. Dan Bapak Ibu harus belajar mandiri di sini ya, nanti saya jelaskan gitu ya. Jadi ini 2026 adalah sesuatu yang kami-kami ini sangat antusias sekali. Makanya apakah Pak Rusli udah jadi diamond, dia akan pensiun? Enggak, Bapak Ibu. Dia akan lebih gaspol lagi kalau istilahnya Pak Rusli gitu ya. Karena apa? Dia tahu ini, dia akan pakai promosinya dari
Coffee Juara ini ya, launchnya ini kayak nanti kata mereka akan kayak Starbucks gitu ya. Apapun yang kita transaksikan di situ nanti ada musik, ada talk show, ada nutrisi ya. Kita bisa bicara tentang kesehatan. Kita tinggal ngundang Bapak Ibu, nongkrong yuk di kafeku. Karena apapun yang terjadi transaksi di situ, itu akan menjadi poin. Kita mau beli eh, tumbler, kita mau beli gelas, atau apa gitu ya. Ini kurang lebih ya bayangan saya seperti itu. Karena belum terjadi dan Bapak Ibu nanti kan hari Minggu kita mendengarkan langsung dari perusahaan. Visionernya perusahaan Swanghor itu apa di 2026. Jadi Bapak Ibu yang ada di Jabodetabek sangat disayangkan kalau tidak hadir di seminar yang nanti hari Minggu. Paginya gratis. Siangnya bayar, tapi bayarnya cuma 350, dapat makan siang, dapat toolkit, dan sebagainya. Bapak Ibu tahu, kami pernah datang ke acara seminarnya, penganugerahan diamondnya di Johor kemarin. Saya bersama 22 orang, teman-teman dari Indonesia ke sana, kami bayar tiket senilai 350.000. Tapi Bapak Ibu, kami pulang dikasih hadiah, gift langsung itu senilai 2 kali lipatnya, produk-produk. Everybody happy. Jadi kita bisa lihat kekuatan dari perusahaan ini tuh seperti apa. Belinya cuma 350, dapat produknya 780.000 kalau nggak salah. Banyak sekali produknya. Nah, saya nggak tahu ya yang di Indonesia nanti seperti apa. Tetapi saya nggak ngelihat itu sebagai sesuatu yang mahal. Ini adalah investasinya Bapak Ibu. Ini momentum. Kita ketemu dengan manajemen dari Taiwan, kita ketemu dengan manajemen dari Malaysia, dan kita lihat visionernya seperti apa. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa merasakan langsung. Raih itu 100 juta per bulannya Bapak Ibu. Dimulai dari kita menghadiri seminar tersebut gitu ya, yang diadakan oleh perusahaan. Oke? Oke. Bapak Ibu, untuk menjalankan bisnis Swanghor atau bisnis apapun ya, saya rasa ya, terutama dalam bisnis network marketing, penting sekali Bapak Ibu di sini saya mengkawal Bapak Ibu, kita nomor satu yang paling penting adalah mindset. Ya, karena bisnis ini gampang. Tapi kalau mindset kita tidak berubah, agak susah gitu ya. Nomor satu, ubah pola pikir kita Bapak Ibu. Ubah cara berpikir kita, cara bertindak kita, jangan sebagai karyawan, tapi sebagai entrepreneur, coffeepreneur. Bapak Ibu di sini adalah coffeepreneur. Bapak Ibu adalah distributornya yang punya kopi. Ini belum ada 1% dari penduduk Indonesia. Seperti itu. Ya, tadi saya baru ngobrol sama Pak Rusli gitu ya. Ibaratnya, Pak Rusli, coba lihat, setiap kita Zoom, belum nyentuh 1.000 orang loh. Setiap Zoom aja belum nyentuh 1.000 orang. Artinya apa kalau kita belajar ini secara matematika? Potensinya masih gede banget Bapak Ibu. Masih banyak yang belum ngeh sama Swanghor, masih ada yang belum ngeh dengan potensi dari bisnis ini dan sebagainya. Ini kesempatannya Bapak Ibu. Yang masuk sekarang ini baru 700 orang. Kalau saya senang banget. Artinya apa? Potensi bisnis ini opportunity-nya masih besar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu masih berpikir dan bertindak sebagai seorang karyawan yang menerima gaji, susah. Saya dengan Pak Rusli, saya ubah mindset saya. Memang kalau saya memang sebelumnya memang udah pengusaha, Bapak Ibu ya. Tapi Pak Rusli kita semua rubah. Artinya apa? Benar-benar kita eh, treat ini bisnis kita. Saya nggak peduli upline kita bantu apa enggak. Tetapi waktu itu kami kerjakan, kami kerjalankan, kami belajar. Yang kami nggak ngerti, kami tanya sama upline. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu penting banget. Jangan kita harus punya inisiatif yang tinggi dalam bisnis ini. Penting sekali Bapak Ibu. Act like an entrepreneur, bukan sebagai karyawan. Ini Bapak Ibu harus rubah dulu. Walaupun Bapak Ibu sekarang sebagai karyawan is okay. Tapi kalau dalam menjalankan bisnis, no, this is my business. Besar kecilnya bisnis itu adalah tergantung dari gerakannya kita sendiri, Bapak. Bukan gerakannya upline, bukan dari downline. Downline kan juga masing-masing punya mimpi yang berbeda. Gitu ya. Tapi Bapak Ibu sendiri dalam menjalankan bisnis ini harus sudah punya mindset yang benar dalam hal ini ya. Lalu juga harus mempunyai obsesi yang tinggi. Penting sekali Bapak Ibu. Di awal saya menjalankan bisnis ini, saya taruh di kaca ria saya, di kamar saya itu, obsesi saya pertama kali adalah
mengejar 36 juta per bulan karena diajarinnya 36 juta per bulan. Setelah saya 6 bulan udah mencapai 40 juta, akhirnya saya naikin. Ya udah deh, kalau bisa setahun 100 juta per bulan. Saya itu ada Bapak Ibu. Saya tulis obsesinya saya gitu ya. Lalu setelah udah nyampe itu, sekarang target saya udah bukan 100 lagi, tapi sudah tentu di atasnya lagi. Jadi obsesi itu harus ada. Target itu harus ada dalam menjalankan bisnis ini. Jadi nggak bisa cuman ibaratnya gini, ya saya mau 46 juta per bulan, saya mau 50 juta per bulan, tapi hanya mau saja. Saya belajar kemarin dari senior vice manager dari Pak Heri Hermawan waktu di Jogja. Beliau bagus banget ngasih contoh Bapak Ibu. Beliau keluarkan uang, kalau nggak salah 50.000. Ada yang mau nggak? Semua audiens 200-an orang itu bilang, mau, 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 mau. Tapi nggak, cuman mau doang. Ada satu ibu-ibu jalan ke depan diambil itu 50.000-nya. Nah itu maksudnya itu action gitu ya. Jadi saya pikir ih keren banget ini analoginya dari Pak SVM Heri Hermawan ini gitu ya. Luar biasa gitu loh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kita jangan cuma oh saya mau 100 juta per bulan, saya mau 50 juta per bulan. Tapi actionnya gimana? Itu penting sekali Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu kita punya Ibu Dona, ada Ibu Yulia, itu sebulan jadi vice manager, sebulan jadi elit. Mesti mereka punya obsesi yang begitu tinggi. Mereka nggak mungkin mereka nggak punya obsesi dan mereka tidak action. Itu tidak mungkin, Bapak Ibu ya. Dan yang paling penting kerja keras, fokus, persisten itu udah pasti ya. Nggak mungkin kita akan menjadi sesuatu yang besar atau misalnya bakmi Gajah Mada menjadi seperti sekarang ini itu nggak mungkin kalau mereka tidak kerja keras, tidak fokus dan tidak persisten. Semua yang berhasil pasti nomor 4 ini ada harga yang harus dibayar, yaitu kerja keras, fokus, dan persisten. Dan yang kelima adalah percaya diri. Itu penting banget Bapak Ibu. Contohnya begini ya, waktu saya menjalankan bisnis ini, Indonesia tuh saya sama Pak Rusli itu seperti kayak mau babat hutan gitu, karena kan belum mulai. Ini harus bagaimana gitu ya. Tapi kan kita butuh kepercayaan diri kan, karena upline kami di Singapura pada saat itu gitu kan. Jadi yang ada, saya tanamkan di otak saya seolah-olah 36 juta itu udah saya raih. Kalau enggak, saya nggak pede. Jadi Bapak Ibu kalau mau prospek orang, usahakan sebelum kita ketemu orang itu, apalagi orang itu orang hebat, bayangkan Bapak Ibu sudah mendapatkan eh, mimpinya Bapak Ibu. Itu gitu ya. Itu penting banget percaya diri. Karena kalau kita percaya diri, kita udah 1-0 dulu sama prospek kita. Itu akan beda Bapak Ibu ya dibanding kalau kita belum-belum udah minder. Saya suka sedih juga kalau di WhatsApp grup gitu ya. Di grup itu kan ada yang bilang, ini yang saya hadapin orang besar, saya minder. Nggak perlu minder Bapak Ibu. Nggak perlu minder gitu ya. Bapak Ibu memberikan suatu peluang, Bapak Ibu memberikan suatu solusi. Solusi apa? Satu, mungkin kesehatannya dia butuh atau solusi finansialnya. Kalau orang yang sudah hebat, dia nggak butuh finansial, dia udah nggak butuh uang dan sebagainya. Yang saya ketuk apa? Nuraninya dia. Saya selalu ketuk Indonesia sedang tidak baik-baik aja. Mungkin melalui Bapak, Bapak bisa bantu em, Indonesia supaya orang-orang yang di sekeliling Bapak juga bisa bantu banyak orang. Saya selalu masuk dari kopi atau odol. Seperti itu Bapak Ibu. Yang saya ketuk adalah hati nurani membantu orang-orang yang lagi susah. Akhirnya Bapak Ibu, orang-orang yang sedang sudah ya ibaratnya tidak butuh uang gitu ya. Mereka akhirnya mau. Karena apa? Makanya Bapak Ibu, kalau kita prospek orang, pastikan Bapak Ibu percaya diri dulu. Percaya diri itu salah satunya juga Bapak Ibu paham sama what you are doing. Apa yang Bapak Ibu punya, Bapak Ibu sekarang punya, oh saya sekarang adalah distributor kopi dan odol terbaik sedunia. Nah, itu kan bikin pede kan? Kesaksiannya banyak gitu ya dan sebagainya. Jadi itu penting sekali Bapak Ibu dalam kita menghadapi orang gitu ya. Dan Bapak Ibu dalam 2 tahun ini saya banyak ketemu sama yang nggak ngerti MLM atau nggak atau benci sama MLM.
Tapi Bapak Ibu, semua itu ada trik-triknya. Artinya bukan trik kita membohongi mereka gitu ya. Ada teknik-tekniknya, kita jangan nge-push, kita jangan ini. Jadi semua tuh pakai elegansi. Kita dengan cara yang elegan, supaya apa? Akhirnya bukan kita yang ngubur-ngubur mereka, tapi mereka yang ngubur-ngubur kita. Nah itu Bapak Ibu harus banyak nonton video. Bagaimana apa namanya bisa mempengaruhi orang lain. Dan itu videonya banyak sekali Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu harus kenal. Jangan hajar black semua orang, karena nggak semua orang senang di broadcast loh, gitu. Nggak semua orang senang. Semua kalau Bapak Ibu broadcast Vita, saya nggak akan tertarik. Artinya Bapak Ibu kehilangan momentum memprospek Vita, ibaratnya gitu kan. Jadi Bapak Ibu mesti lihat-lihat gitu ya, pilah-pilih. Karena di bisnis ini kita nggak butuh banyak orang kok. Sebenarnya yang kita bina hanya 13 jalur. Ya, 13 jalur secara perlahan tapi kokoh, tapi kuat gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Lalu yang dibutuhkan kedua, yaitu kita harus mempunyai suatu kemampuan, ya kita harus mau mandiri, tidak bergantung sama siapapun. Kemampuan itu bukan berarti saya harus jadi profesor, saya harus jadi orang yang hebat. Enggak, Bapak Ibu. Ya, saya di sini saya belajar dari Ibu Dona. Videonya saya dengerin berkali-kali. Beliau bagus sekali. Beliau bilang waktu itu kan di video bahwa nggak boleh ada orang yang merasa gaptek di Swanghor. Intinya itu. Beliau akan nungguin orang itu sampai bisa mendaftar dan berbelanja. Gitu. Akhirnya saya jadi terapkan. Tadinya kami kalau ada orang minta tolong, boleh tolong nggak belanjain, boleh tolong nggak daftarin, kami bantu dengan senang hati. Tapi akhirnya saya mikir juga, oh ini saya nggak bagus begini, saya memanjakan. Bapak Ibu, selama Bapak Ibu bisa masuk ke Zoom ini, selama Bapak Ibu bisa berWhatsApp, berarti Bapak Ibu bisa belanja sendiri dan Bapak Ibu bisa apa namanya mendaftarkan orang. Bapak Ibu, apa jadinya kalau misalkan saya memprospek orang yang sangat potensial, sekelas Pak Bima, SPVM tercepat saat ini di Songhor. Lalu waktu Pak Bima misalnya bilang, oke Bu Vita saya mau daftar. Lalu saya bilang, tunggu dulu ya, saya mau minta tolong upline saya. Kira-kira sekelas Pak Bima mau gabung sama Vita nggak? Pasti dia mikir, ya ampun kamu mau ngajak saya, daftarin saya aja nggak ngerti. Ngajarin saya belanja aja nggak ngerti. Ya saya cari orang yang mampu dong sebagai upline atau sebagai sponsor. Itu Bapak Ibu. Jadi kita nggak boleh a i u e o di depan prospek kita. Kita harus ngerti bahwa oh cara mendaftarkan member itu ada dua cara. Bisa dengan cara pakai website, bisa dengan cara apa namanya pakai em, melalui manual ya, customer service dan sebagainya. Jadi kita nggak boleh kelihatan A, I, U, E, O di depannya prospek kita. Kita harus kelihatan ready supaya mereka juga ngelihat, oh saya mantap nih ikut sama misalnya eh, apa saya ikut Vita misalnya gitu ya karena dia ngerti semuanya A sampai Z sekali lagi bukan karena saya ngerti semuanya pada saat itu tapi karena saya modal percaya diri saya modal di otak saya udah dapat itu bonus yang sedang didengang-dengungkan oleh perusahaan pada saat itu 36 juta per bulan sekarang 46 juta per bulan jadi Bapak Ibu itu penting banget ya. Jadi saat ini yang hadir di sini ada sekitar berapa? 756 orang ya. Saya berharap Bapak Ibu memiliki sikap saya adalah seorang pengusaha, pengusaha, ini bisnis ini toko saya harus tahu dari A sampai Z. Jangan tergantung sama upline. Bagaimana kita mau minta 100 juta per bulan, mau ngejar 50 juta per bulan, daftarin aja nggak bisa, belanjain orang aja nggak bisa. Jadi Bapak Ibu harus mandiri supaya downline-downline-nya Bapak Ibu juga mandiri ya. Gitu. Itu penting sekali gitu ya. Lalu kita juga yang paling penting adalah kita belajar bercerita. Bercerita itu nggak perlu terlalu yang heboh ya. Kalau Bapak Ibu belum punya pengalaman karena masih baru, pinjem power orang lain. Bisnis ini itu pinjam power orang lain. Seperti pada saat itu saya nggak punya contoh waktu pertama kali bergabung. Akhirnya saya selalu yang saya sebut-sebut Miss Janice Gunn, Miss Janice Gunn. Pinjam power orang lain. Kemarin di Bandung saya juga mengajarkan ya waktu acara advance pakai power orang lain. Kalau kalau misalnya
mau jual nama Vita, boleh, nggak apa-apa, asal jangan bohong, gitu loh. Intinya itu aja. Jadi kita harus pakai mengedifikasi, pinjam power orang lain untuk closing. Karena kita belum apa-apa atau kita masih baru, is okay. Jadi Bapak Ibu kalau dalam hal bercerita, itu Bapak Ibu boleh pinjam power orang lain. Nggak harus upline. Contoh, yang sakit aja boleh kita jadiin edifikasi. Ini loh yang ini sembuh pakai ini. Jadi kita boleh selalu bercerita si A, si B, si C untuk menginspirasi, menginspirasi ya Bapak Ibu. Dan di bisnis ini nggak kalah penting adalah follow up. Benar-benar gitu ya. Saya besok Bapak Ibu juga akan dengar dari sosoknya Pak Rusli ya gitu ya. Saya dengan Pak Rusli itu follow up. Tadi saya tanya sama Pak Rusli, kamu kalau broadcast itu ke berapa orang? Ke 1.000 orang, Bu Vita. Terus nah, yang penting itu bukan broadcastnya, tapi follow up-nya. Setuju. Saya juga kuatnya di follow up, Bapak Ibu. Saya, karena saya di otak saya sudah melihat bisnis ini bisnis besar. Saya berafiliasi sama perusahaan yang bisa ngasih miliaran per bulan loh. Jadi saya harus mentreat bisnis ini besar. Kalau saya asal-asalan, pasti bonus saya juga asal-asalan. Tapi karena saya disiplin, dari pagi saya udah pegang HP, ya, bangun tidur setelah selesai semuanya, saya pegang HP, lalu saya kontrol. Siapa yang membutuhkan bantuan saya, siapa yang biasanya tuh WhatsApp per hari tuh bisa sampai ratusan. Semampunya saya jawab gitu ya. Seperti itu. Makanya kadang-kadang WhatsApp grup yang di grup Platinum saya tutup. Karena saya butuh konsentrasi untuk menjawab yang japri-japri ini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi benar-benar follow up itu penting. Say hello aja, apa kabar dan sebagainya. Tapi bukan memaksa mau beli lagi nggak. Saya nggak pernah uh, ngajak orang apa ya bersilaturahmi itu mau beli lagi nggak ini nggak saya nggak pernah Bapak Ibu beneran saya nggak bohong gitu ya. Jadi ada teknik-tekniknya kita masuk kepada orang lain. Bapak Ibu ada juga yang bertanya sama saya, ini gimana ya? Saya udah prospek, tapi dia maunya jadi pembeli aja, dia nggak mau jadi member. Aduh, kalau saya, alhamdulillah itu. Berarti Bapak Ibu punya pelanggan. Nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Kalau Bapak Ibu punya pelanggan, berarti PV pribadi. It's okay. Bapak Ibu tahu, di Singapura, mereka nggak jalanin networknya, tapi Sinse-Sinse ini dia punya pelanggan sampai ratusan, sehingga income-nya mereka ratusan juta. Jadi itu pelanggan pun sangat berharga. Kalau nggak mau jadi member, is okay, jangan dipaksa. Bapak Ibu ada di perusahaan yang besar. Bapak Ibu harus bangga. Nggak perlu kita mengemis-ngemis. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalkan em, orang ini ya yang pelanggannya Bapak Ibu udah pesen 2 kali sampai 3 kali, Bapak Ibu udah menang. Kenapa? Berarti mereka sudah engage dengan produknya. Mereka udah cocok sama produknya. Nah, Bapak Ibu bisa masuk pelan-pelan bercerita tentang bisnis kah atau ayo kamu jadi member aja lah gitu loh supaya kamu dapat poinnya atau dapat harga murahnya atau apa ya terserah dari bagaimana Bapak Ibu mengapproach pelanggan-pelanggannya Bapak Ibu. Jadi pelanggan itu luar biasa. Sebenarnya saya pun juga sedang mentargetkan diri sendiri. Saya kepingin banget punya 100 pelanggan. Yang dia nggak usah mikir bisnis gitu loh. Tapi rata-rata yang saya prospek, endingnya jalanin bisnisnya. Ya udah nggak apa-apa. Bagus juga kan? Seperti itu. Gitu. Jadi Bapak Ibu em, tenang aja. Karena kita di perusahaan yang sudah autopilot, kenapa saya bilang autopilot? Produknya yang berbicara. Kalau misalkan produknya itu susah dijual, em, apa ya, tidak jalan sendiri, bayangin aja ya, kita setiap bangun tidur tuh udah kenaikannya, loncatan poinnya tuh luar biasa. Point is income, Bapak Ibu, yang masih baru ya, seperti itu. Nah, jadi itu penting sekali ya, Bapak Ibu ya, follow up, closing. Kalau kita closing tidak belum pede, gunakan sekali lagi powernya orang lain ya atau minta bantuan upline ya intinya seperti itu. Lalu yang paling tidak kalah penting adalah bagaimana kita mengajarkan tim kita memulai bisnis ini. Seperti sekarang saya mengajarkan kepada Bapak Ibu ya how to start alanya Swanghor gitu ya yang kami tahu karena saya 13 tahun tidak pernah bergabung di multi level apapun benar-benar yang saya jalankan saya klik banget dengan Swanghor ini gitu ya dari sisi produknya berkualitas tidak perlu memaksakan orang harus belanja setiap bulan gunanya untuk mengeluarkan bonus istilahnya adalah tutup poin itu nggak ada di sini ya jadi sangat nyaman sekali lalu Bapak Ibu jangan lupa
selalu meningkatkan skillnya Bapak Ibu ya, ikutin Zoom atau kalau nggak sempat ikut Zoom, nontonlah YouTube video. Banyak sekali channel-channel, ada channel Indosatu, ada channelnya Juara Bersama Upline kita, lalu ada juga eh, channelnya Ibu Mariani, itu semuanya bagus kok. Pokoknya tentang Swanghor, kita belajar dari eh, orang lain gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan pede dengan sendirinya. Dan terakhir ini ada WhatsApp group juga ya Bapak Ibu juga harus ikuti Telegram karena buat saya begini Bapak Ibu, Telegram itu kalau WhatsApp Bapak Ibu masuk ke WhatsApp yang WhatsApp group gitu ya, kita nggak bisa tahu ilmu apa sebelumnya. Tapi kalau Bapak Ibu masuk ke Telegram, ikut Telegram Indosatu, Bapak Ibu bisa ikutin semua materi ada di situ. Tadinya kalau saya ada orang misalkan nanya, Bu Vita, kalau sakit ini minumnya apa? Bu Vita, itu ini gimana? Tadinya saya jawab. Tapi sekarang karena saya belajar, saya ingin Bapak Ibu mandiri, saya selalu jawab, silakan buka Telegram, di situ ada semua. Saya mau nggak mau harus mengajarkan itu kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu nggak asal nanya, tapi usaha dulu cari. Kalau nanti nggak ada, baru boleh balik lagi seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisnis ini benar-benar penduplikasian aja gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan merasa kalau sudah memandirikan timnya, Bapak Ibu bisa pensiun dan bisnis ini autopilot gitu ya. Saya pernah cerita yang di Zoom kemarin kan, baru aja tutup buku di September sekian, tanggal satunya itu kan pasti poin di nol kan, tapi baru berapa jam, baru sekitar 8 jam itu saya sudah menghasilkan 3 elit. Artinya apakah Vita hebat? Enggak, bukan masalah hebat, tetapi produknya yang berbicara. Kita sangat tertolong sekali sama produknya Swanghor. Kita tinggal jalankan aja Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke? Nah, yang paling penting Bapak Ibu ya, bagaimana Bapak Ibu mengakuisisi seorang pelanggan supaya pelanggannya itu menjadi loyal. Ini penting sekali. Mau dia daftar, boleh. Dia nggak daftar juga nggak apa-apa, Bapak Ibu. Nggak usah sedih. Yang penting kalau ada penolakan, next, 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 next. Hari ini ada video di grup Platinum bagus sekali tentang penolakan yang dikirim oleh Dokter Yanti. Ya, itu bagus sekali. Bapak Ibu harus dengarkan. Siapa sih nggak mengalami penolakan? Semua orang. Presiden aja juga bisa ditolak, ya kan? Ibaratnya gitu ya. Jadi nggak usah takut sama yang namanya penolakan. Biasa-biasa aja gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu bagaimana kita mengakuisisi prosumer? Prosumer itu adalah kita pakai produknya, tetapi juga kita menjalankan bisnisnya. Nah, ini yang saya mau bahas Bapak Ibu. Prosumer. Bapak Ibu membutuhkan seorang prosumer yaitu yang sefrekuensi, sevisi, yang mengerti dia saya mau jalani bisnis ini karena saya mau 50 juta per bulan. Saya mau pensiun berkualitas. Saya mau 100 juta per bulan atau apapun. Artinya dia punya obsesi. Kalau Bapak Ibu belum ketemu prosumer, nggak usah kecil hati, keep on looking. Terus, cari terus gitu ya. Karena ini belum apa-apa Indonesia. Kalau kita sebut network marketing yang besar-besar saat ini, misalnya MW atau Herbalife, semua udah tahu. Tapi kalau saya ngomong sama orang, saya ngomong, "Em, tahu kopi juara? Apa itu? Tual Songhor? Nggak tahu. Itu berarti bisnis ini masih terbuka lebar, Bapak Ibu. Jangan mudah putus asa. Selama Bapak Ibu belum ketemu yang satu frekuensi dan satu visi yang mempunyai obsesi, mempunyai pensiun berkualitas 50 juta per bulan, berarti anggap aja dia customernya Bapak Ibu. Nggak usah kecil hati. Tapi orang customer bukan berarti nggak bisa jadi prosumer. One day ada momentumnya dia bisa menjadi seorang prosumer gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dua-duanya berharga. Customer berharga, prosumer pun berharga. Itu Bapak Ibu ya. Dan berapa orang sih yang harus kita cari prosumer ini? Cari saja 13 orang ya. Kan program satu sebulan ngajak satu teman selama 13 bulan. Berarti yang kita ajak sebulan sekali itu satu orang prosumer. Satu orang yang sefrekuensi, satu orang yang sevisi, yang mau 50 juta per bulan. Kalau dia tidak
punya obsesi dan sebagainya, anggap aja supaya saya nggak stres nih Bapak Ibu, saya selalu anggap, oh dia customer saya. It's okay, dia mau tidur, no problem. Saya tetap next, next, next. Saya punya visionary yang jauh ke depan untuk 5 tahun ini, Swanghor kemana. Itu penting Bapak Ibu. Karena yang bisa menjaga motivasinya kita sendiri itu kita sendiri Bapak Ibu. Jangan terpengaruh sama yang si A, si B, si C. Itu eh, merugikan kita gitu loh. Saya orangnya benar-benar kacamata kuda gitu loh. Nah, jadi Bapak Ibu udah tahu, oh kalau mau 100 juta per bulan harus kacamata kuda. Itu salah satu pakem juga kan, ibaratnya gitu. Kalau misalkan saya baru mau jalanin, ada tawaran lagi, saya pindah ke sana, mulai dari nol lagi. Nanti ada tawaran mulai kapan jadinya? Tapi bayangkan di sini saya udah nggak perlu membuktikan apa-apa kepada Bapak Ibu. Karena dari sisi produk, paling banyak produk kesaksiannya di dunia itu adalah Swanghor. Boleh cek di internet. Apalagi kopi juaranya atau odolnya. Yang kedua, kita bukan yang katanya-katanya. Kadang-kadang leader suka malu ya. Atau nggak mau menunjukkan income-nya gitu ya. Gitu. Tapi di Swanghor, mereka mau loh. Ya bukti yang kemarin 888 juta. Yang kemarin yang Gold Diamond habis dia bekas pembantu rumah tangga loh. Di Myanmar nggak ada kantor. Bisa punya penghasilan 500 sampai 700 juta secara stabil. Itu apa kalau bukan dia karena persisten, dia percaya diri, dia visionary dan sebagainya. Ini sangat dibutuhkan sekali Bapak Ibu ya. Itu. Lalu Bapak Ibu milikilah suatu ambisi ya. Jadi Bapak Ibu yang udah gabung setahun, tapi sekarang ada di grup di Zoom ini, nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu cari momentumnya, klik oke. Saya udah mau aktif sekarang, paling tidak 1 sampai 3 bulan saya kejar itu elit. Nggak susah, karena apa? Kita Indosat udah banyak yang membuktikan bahwa jadi elit itu 1 bulan, 2 bulan, dan sebagainya. Bisa, selama Bapak Ibu udah siap nih. Jadi misalnya saya udah tidur 2 tahun ibaratnya. Sekarang dengerin Zoom ini, saya mau gerak gitu. Momentumnya sekarang. Oke, jangan main-main. 1 sampai 3 bulan targetin Bapak Ibu jadi elit. Bisa, nggak mungkin nggak bisa ya. Yang penting Bapak Ibu harus punya obsesi, harus punya target dan sebagainya gitu ya. Oke, lalu ya itu tadi ya, nomor 4 ini ibaratnya sekali lagi kita harus mau mengosongkan gelas kita harus mau maju gitu ya Bapak Ibu ya, yaitu dengan cara apa? Datang ke training-training yang diadakan gitu ya. Memang ini bisnis kita isinya penuh dengan ilmu gitu loh. Jadi kalau saya senang ya, jadi saya dengerin apapun itu saya terima ilmu. Oh iya ya, ada aja. Contohnya yang waktu saya dengerin Bapak Heri Hermawan di depan ya, di panggung gitu ya, udah mengeluarkan 50.000 itu analogi yang sangat jenius sekali gitu ya, itu keren banget gitu ya. Jadi Bapak Ibu ada aja yang baru di setiap training atau Zoom atau offline yang Bapak Ibu akan hadiri gitu ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, malam ini saya benar-benar kepingin bercerita atau apa ya, karena udah bersharing ya tentang program 111 paten. Karena ini terbukti sudah banyak yang ngelewatin dari program perusahaan ini. Ya, jadi Bapak Ibu yang masih baru, Bapak Ibu harus kenal dulu. Swanghor identik dengan 111. Makanya coffee trucknya aja, dia nanti berani buang 111 kopi gratis ke masyarakat kita. Kalau saya ngelihatnya ini udah keren banget. Kenapa? Saya dibantu oleh perusahaan branding. Jadi nanti suatu saat saya tinggal ngomong, oh yang coffee truck itu ya, oh yang punya lounge kayak Starbucks itu ya. Heeh, seperti itu. Saya akan manfaatkan powernya Swanghor itu, makanya pinjem powernya company, pinjam powernya upline, pinjam powernya orang-orang yang punya kesaksian dan sebagainya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, program 111 ya. Ini Bapak Ibu harus tahu, patennya ada di sini. Ini adalah program perusahaan, brosur kita juga sudah mulai beredar, Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu jalanin ini aja. Pada saat saya dengan Pak Rusli menjalankan bisnis ini, apa kita ngerti cara ngitungnya? Gimana dapetin 46 jutanya? Nggak ngerti. EGP. Tapi kita fokus, kita sprint gimana caranya? Oh, cuman belanja satu produk per bulan, lalu mengajak satu mitra yang bergabung, dan dia mau apa mengejar 46 juta per bulan. Sekali lagi, Bapak Ibu,
satu produk per bulan atau satu kopi juara per bulan, kita ngajak satu orang selama 13 bulan gitu ya. Tapi satu orang ini apa Bapak Ibu? Satu orang yang sevisi dan sefrekuensi. Kalau kita belum ketemu Bapak Ibu yang kepingin 46 juta per bulan hanya dengan jalan santai, ya Bapak Ibu keep on searching, terus mencari. Di sekelilingnya Bapak Ibu cari siapa yang mau 46 juta dalam waktu 13 bulan. Seperti itu. Hanya dengan minum kopi yang sama sama kita. Satu kotak per bulan, ajak satu teman per bulan. Ya, ambisinya adalah 46 juta per bulan, ini valid. Kalau misalkan kita belum ketemu orang yang seambisius itu, ya berarti kita harus terus mencari. Makanya sebulan saya bukan ngajak satu orang. Saya sebulan pada saat itu, bulan pertama saya ajak 26 orang. Saya saya dia bilang saya mau jadi pemakai aja dulu, saya coba dulu. Oke, no problem. Saya terus cari sampai saya ketemu yang sekarang ini Bapak Ibu lihat mentor-mentornya itulah mereka karena sudah punya ambisi, mereka punya target gitu ya. Kita cari orang seperti itu Bapak Ibu. Orang yang sekarang hanya sebagai pemakai bukan berarti dia nggak bisa ngejar. Biarkan dulu. Momentumnya dia belum kena. Bapak Ibu, apa kita nungguin si orang yang lagi tidur? Enggak dong. Bapak Ibu keep on moving ya supaya bisa mencapai target yang Bapak Ibu inginkan. Kalau saya nungguin orang yang saya ajak, apalagi ya Bapak Ibu, nih saya kasih tahu. Waktu saya ajak 26 orang itu Bapak Ibu yang ahli MLM, artinya jago leader apa saya ngerti MLM itu Pak Rusli doang. 25 orangnya nggak ngerti MLM. Keluarga saya, adik saya, tante saya ajak apa pokoknya orang-orang yang saya kenal baik. Teman SMA saya ajak, teman kuliah lah apa itu Bapak Ibu. Tapi mereka semuanya nggak ngerti MLM. Tapi apa saya nungguin mereka? Enggak. Saya bulan kedua langsung jadi elit. Saya benar-benar saya lihat, oh Pak Rusli yang bergerak, Pak Rusli yang saya pegang, saya mentoring benar-benar, artinya kita jalan sama-sama. Jadi Bapak Ibu fokuslah sama orang yang mau bergerak. Fokuslah Bapak Ibu sama orang yang memang berambisi mendapatkan pensiun 46 juta per bulan dalam waktu 1 tahun kerja secara santai. Secara santai ya, seperti itu. Komitmen 13 bulan minum kopi atau pakai produknya Swanghor minimum satu kotak kopi atau yang senilai minimum 28 PV. Itu satu kotak kopi nilainya 28 PV Bapak Ibu. Seperti itu. Ya. Tapi apakah Vita dengan Pak Rusli jalanin ini? Enggak. Yang kita jalankan ini. Makanya 11 bulan saya langsung 100 juta. Saya nggak usah nunggu 13 bulan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kami sprint. Kami waktu itu pokoknya kerjanya hanya kalau saya tugasnya presentasi pada saat itu ya, Pak Rusli tugasnya yang undang-undang orang masuk ke dalam Zoom. Bayangin saya mulai dari Zoom hanya 4 orang Bapak Ibu. Sekarang sudah 800 orang. Dari 4 orang saja nggak ada yang masuk cuma 4 orang. Tapi lama-lama kan berkembang. Inilah proses. Bapak Ibu, bisnis ini adalah proses. Jadi sabar ya. Karena kalau kita kepingin apa-apa yang cepat, kadang-kadang hilangnya juga cepat ya. Betul ya? Gitu. Tapi kalau Bapak kita sabar sama sebuah proses, itu dia akan kuat, dia akan kokoh gitu ya, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, kok saya belum dapat-dapat orang. No problem. Masih banyak orang di sekeliling kita yang belum tahu, ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu tenang aja, karena Bapak Ibu sudah pegang sebuah perusahaan yang komitmen, apalagi tahun depan dia akan berinvestasi tidak sedikit ya, puluhan M buat Indonesia dengan bikin coffee apa namanya coffee lounge-nya, coffee truck dan sebagainya gitu ya. Dan kita punya produk yang kita belum ngapa-ngapain aja udah repeat ordernya kencang. Sampai di awal suami saya sempat bingung, Pak Eri pesan 20 kotak. Pak Eri saya pesan 40 kotak. Sampai kita bingung, ini apa sih bisnis apa pada saat itu? Karena kami di Uber-Uber malah. Belum sempat kami nguber orang, tapi kami yang di Uber-Uber gitu loh. Jadi Bapak Ibu nikmatin bisnis ini dengan gayanya Bapak Ibu gitu ya. It's okay gitu ya. Karena ini gampang sekali. Program 111 is very achievable. Nah, kenapa kami di sini kasih family packs? Karena kalau Bapak Ibu ketemu Vita, saya butuh kopinya tuh nggak 1 kotak. Saya sebulan dengan suami saya tuh minimum 6 kotak.
Pasti, karena saya ada diabetes, suami saya ada hipertensi, jadi kita membutuhkan itu karena saya sehari bisa minum 2 sampai 5 saset per orang. Bersama suami berarti bisa maksimum 10 saset per hari atau ya bisa sekitar 6-7 saset per hari berdua gitu loh. Jadi Bapak Ibu nanti akan ketemu sama orang-orang yang, oh saya nggak, saya butuhnya lebih dari satu, ya nggak apa-apa kan, malah bagus. Ini adalah sebuah analogi, Bapak Ibu, kalau satu kotak aja potensinya 46 juta dengan cara sebulan aja satu teman, yang sefrekuensi ya, tapi ya yang sevisi maksud saya bukan pelanggan ya, yang sefrekuensi sevisi. Jadi dia juga mau ngajak orang sebulan satu orang, tapi juga berbelanja, yaitu minum kopi ya, minum atau sikat gigi, pasta gigi seperti itu Bapak Ibu. Kalau itu misalkan dilakukan mau dengan cara yang satu kotak per bulan atau dengan cara family pack. Kalau saya beli 6 kotak Bapak Ibu, berarti PV-nya udah lebih dari 100. 6 kotak kopi ya, 28 kali 6 itu udah di atas 100. Bayangkan di grup kami itu nggak ada yang belanja satu kotak pada saat itu. Makanya percepatannya luar biasa. Dalam waktu 11 bulan saya mengalami 4 kali gudang kosong. Karena apa? Indonesia begitu masifnya. Itu belum apa-apa pada saat itu Bapak Ibu. Sekarang mereka kan menjamin kalau bisa tidak lagi gudang kosong. Jadi Bapak Ibu beruntung sekali. Mereka sekarang udah lebih stabil. Mereka waktu itu kaget gitu loh. Kok cepat sekali, geder seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bayangin kalau Bapak Ibu misalkan beli satu pak odol. Satu pak odol isi 12 itu adalah udah 132 PV. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita nggak pernah tahu. Bayangkan kalau semua orang Bapak Ibu kasih tahu belanjanya kalau 28 PV potensinya 46 juta. Tapi kalau kita belanjanya semua orang setiap rumah tangga memindahkan dari barang-barang kimianya ke barang-barang yang ramah lingkungan. Yaitu dari barang-barang yang Swanghor, yang udah murah dan sebagainya. Itu potensinya 100 juta. Ngomongnya sama. Prospeknya, gaya bicaranya sama, capeknya sama, tapi hasilnya beda. Yang satu main satu kotak kopi, cara presentasinya, kami waktu itu dengan Pak Rusli, presentasinya adalah family pack. Makanya percepatan tuh luar biasa Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu untuk mengerti program 111 ini adalah paten, terutama yang ini Bapak Ibu. Satu produk per bulan atau satu kotak kopi adalah dengan PV. Karena kita dibayar dari poin, Bapak Ibu. Poin, satu poin dikali 3.500. Sesuai dengan formulanya, ya. Gitu. Jadi bukan karena banyaknya manusia. Bapak Ibu lihat, tadi saya sudah ngasih tahu. Di, di bisnis ini, saya mengalami suatu income yang kami tidak duga. Kami merasa ini sangat anugerah Tuhan gitu ya. Tapi sebenarnya yang bergerak belum, tadi saya udah ngitung-ngitung sama Pak Rusli, nggak nyampe 5.000 orang. Kalau yang daftar mungkin udah wah puluhan ribu orang, tapi yang bergerak, yang berbelanja dan sebagainya belum sampai 5.000 orang. Artinya apa? Tadi saya juga bilang, ih potensinya masih gede banget ya Pak Rusli, keren banget nih, gitu loh. Bayangin aja Bapak Ibu, baru belum ada 5.000 orang yang bergerak, penghasilan kami sudah mencapai 2 tahun ini di atas 2 M. Itu apa enggak luar biasa? Coba bandingkan dengan perusahaan yang lain. Bapak Ibu, kalau masih mau coba, apalagi coba ke perusahaan-perusahaan yang baru berdiri, berarti kita kelinci percobaan. Tapi kalau ini, dia udah 38 tahun. Saya nggak merasa saya kelinci percobaan. Karena dia udah proven. Itu penting sekali Bapak Ibu. Ya. Jadi kita jangan mudah tergiur, iming-iming, tapi habis itu nanti balik lagi ke Swanghor. Sayang waktunya kan? Seperti itu. Oke? Ya, jadi ini adalah perbedaannya adalah dari PV-nya, cara belanja. Kita belanjanya satu kotak atau kita pindahkan belanja kita ke Swanghor, satu keluarga. Apa aja sih yang kita belanjakan, alihkan ya. Kita nggak menambah pengeluaran, Bapak Ibu. Alihkanlah pakai odolnya Swanghor, pakai pembersihnya Swanghor, itu semuanya ramah lingkungan ya. Pakai aneka pembersihnya Swanghor, shampoo and the gang gitu ya, shampoo, lotion dan sebagainya, kopi juara. Ini kalau di total udah lebih dari 100 PV. Paling Bapak Ibu ya, memindahkan itu kurang lebih barang-barang yang biasa kita pakai dari supermarket X ke Swanghor itu paling 600-700 ribu. Tapi potensinya
Bapak Ibu bercerita, ayo pindahkan adik-adik saya sudah saya kasih tahu, kamu pakai shampoo yang ramah lingkungan. Kita selama hidup kita pakai lotion yang kimia. Makanya no wonder banyak orang kena kanker dan sebagainya. Karena kan meresap ke kulit gitu loh. Nah, jadi pelan-pelan kita mengedukasi. Berapa orang yang saya edukasi? Nggak usah banyak-banyak. Carilah orang yang sefrekuensi dan sevisi, paling 13 orang. 13 orang untuk mencapai 1 miliar per bulan. Luangkan waktu gitu ya. Tapi orang-orang potensial ini supaya mau ikut kita atau dia nggak kecewa sama kita, kita jangan a, i, u, e, o. Tapi kita benar-benar ngerti Bapak Ibu. Karena apa? Saya akan kecewa sekali ikut Miss Gan kalau pada saat itu Miss Gan nggak ngerti apa-apa. Saya bersyukur sekali saya punya upline yang luar biasa, Miss Triple Diamond Janice Gan. Dia ngerti dari A sampai Z. Saya tanya A, dia bisa jawab. Saya tanya B, dia bisa jawab. Keren itu. Jadi akhirnya kita jadi mantap. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kita jangan bermimpi punya 50 juta per bulan, tapi kitanya sendiri nggak ada effort. Percuma gitu ya Bapak Ibu ya. Orang nggak akan percaya jadinya gitu. Atau orang akan jadi percaya sama upline-nya lagi. Bapak Ibu nanti nggak dianggap. Kan sayang gitu kan. Padahal ini bisnisnya Bapak Ibu gitu ya. Oke. Nah ini analogi 100 PV itu apa sih? Untuk mengejar 100 juta per bulannya. Ya, misalkan ya 100 PV ini nih saya belanja, saya pindahkan odol saya. Ya, Bapak Ibu rugi banget kalau nggak nyoba odolnya kita. Kenapa saya bilang dua? Satu kita pakai, yang satu lagi untuk demo. Untuk demo ke orang bahwa ini odol ini satu-satunya di dunia yang bisa ditelan gitu. Ya, itu. Jadi paling nggak setiap rumah tangga pakai 2 odol aja. Itu poinnya udah 22 ya kan? Kopi juara. Setidak-tidaknya karena isinya cuma 20 kita pakai sendiri ya Bapak Ibu ya. Saya tidak bilang berjualan. Kalau berjualan silakan gitu ya Bapak Ibu. Ini yang kita bicara setiap rumah tangga pakai. Kopi paling enggak 20 saset. Ya, 20 saset, sorry kok 20 saset. Apa namanya? 2 kotak Bapak Ibu. Ya, 2 kotak. Bapak Ibu akan punya 40 saset untuk satu rumah. Itu cukup karena kan sebulan kalau Bapak Ibu cuma satu saset cukup gitu ya. Lalu ini APC, Go Eco ya, pembersih multiguna namanya APC. Dia 500 mili, tapi harganya lihat, dia menggantikan 8 merek rumah tangga untuk nyuci piring supaya karena dia lembut di tangan, dia juga tidak menimbulkan iritasi, alergi dan sebagainya. Lalu untuk ngepel, bersih mobil, apa pokoknya berbau bersih-bersih, ini Go Eco ini bagus banget. Kesaksiannya banyak. Dan kesaksian banyak apa ini Bapak Ibu? Limbah airnya silakan disiram ya ke rumput atau ke tanaman itu subur loh. Saya sedang minta Pak Alvin Adam, Uncle, kita manggilnya Uncle ya, yang artis itu, eh, untuk beliau kemarin bercerita itu dia apa limbah-limbah habis pakai APC keren loh katanya beliau begitu. Itu katanya daunnya yang tadinya cuma kecil sekarang udah membesar seperti itu ya. Itu pakai APC. Jadi ini multifungsi. Bapak Ibu ngirit 8 merek. Harganya cuma 79.000, pakainya cuma satu tutup botol untuk satu ember. Lalu perawatan misalnya ini saya ambil contoh shampoo karena memang shampoo-nya bagus ya, banyak kesaksian dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau di total saya hanya mindahin 600 700 ribu. Ini udah 100 poin ya, bukan manusianya ya, tapi kalau semua orang di grup saya edukasi dengan perputaran 100 poin, kita bisa menghasilkan 100 juta. Kan udah terbukti, udah banyak, bukan hanya cuma Vita doang gitu. Seperti itu. Jadi ini bedanya adalah cara kerjanya sama, ngomongnya sama. Cuman tinggal kita memberikan gambaran kalau satu produk, kita komitmen satu produk, potensinya sekitar 40-50 juta loh. Tapi kalau kita pindahkan rumah tangga, produk rumah tangga kita ke Swanghor, boleh pilih apa aja. Ada yang terkenal itu bumbu masak ya dan sebagainya. Pokoknya 100 poin. Kalau bayangkan grupnya Bapak Ibu, perputarannya 100 poin, percepatan 100 juta. Semuanya itu tergantung dari Bapak Ibu bagaimana cara menjelaskan. Untuk menjelaskan, meyakinkan itu Bapak Ibu perlu ilmu. Jadi nggak bisa cuman tergantung sama upline, apa-apa tergantung sama upline. Jadi Bapak Ibu benar-benar harus mandiri ya untuk mengejar 50 juta per bulan atau 100 juta per bulan. Bapak Ibu yang di Indo 1
itu udah ada hampir sekarang 130 atau 140 manajer. Semuanya itu tidak ada yang tidak bisa mendaftarkan orang, semuanya bisa. Saya nggak heran kalau mereka jadi manajer, gitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ubah mindsetnya. Saya adalah seorang coffeepreneur atau entrepreneur. Ada juga rubah sikap kita nih pebisnis. Dan saya begitu pedenya nih Bapak Ibu. Saya berada di suatu perusahaan yang udah ngasih eh, apa namanya commission kepada mitra-mitranya 23 triliun. Coba bandingkan dengan perusahaan lain, udah ngasih belum? Kalau ini dia declare per 2025, 2024 akhir, mereka tutup buku udah kasih komisi 23 triliun. Jadi saya begitu bangganya sampai nggak ada celah si prospek itu mau menghantam saya. Karena saya punya database tuh banyak sekali Bapak Ibu. Nah saya bisa punya database dari mana? Karena saya belajar Bapak Ibu. Saya belajar, saya ambil ilmu, saya buka Shuanghournya Taiwan. Ada ilmu apa? Walaupun saya nggak ngerti bahasanya. Tapi ya saya buka-buka aja, klik klik saya. Jadi saya nambah ilmu Bapak Ibu. Itu penting sekali di bisnis ini ya. Seperti itu. Ya ini adalah simulasi one yang Bapak Ibu tidak perlu ngerti karena Vita juga nggak ngerti awalnya gitu ya. Waktu itu kami dapat tabel ini nih Bapak Ibu hanya cuma sampai sini. Ini Bapak Ibu. Ini ya dari sini ke sini ini adalah programnya hitungannya perusahaan. Nggak mungkin salah. Selama semua orang melakukan hal yang sama, yaitu sebulan ngajak satu ya. Misalnya bulan ini Vita ngajak A, berarti saya berdua sama dia, sama-sama cuma beli satu kotak kopi 28 kali 2 56. Di bisnis ini harus minimum 400 poin. Boleh sendiri, boleh bersama-sama dengan grup kita. Unlimited level. Keren banget ini. Poin walaupun saya sampai nanti ada 200 generasi di bawah saya, mereka beli odol, mereka beli bumbu masak, itu poinnya akan naik. Tet, 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 tet. Itu nggak ada di tempat lain. Coba deh Bapak Ibu ya. Jadi kita harus tahu pakem-pakemnya. Lalu Vita dengan A, bulan depan Vita ngajak satu, si A ngajak B, yaitu ini. Di grup saya bulan kedua ada 4 orang, sama-sama beli satu kotak kopi, ya kan? Bonusnya belum ada. Intinya harus 400 poin dulu. Saya dengan grup saya. Seperti itu, atau saya sendiri, ya. Baru di posisi 4%. Di sini dibilangin bonus kamu masih 62.000. Tapi kalau semua orang melakukan hal yang sama, ya, dengan kecepatan cuman sebulan ngajak satu, pakai satu produk, ya ini di bulan ke-13 46 juta. Pasti Bapak Ibu. Karena setelah saya udah mulai mengerti, menghitung, emang benar segini. Waktu itu saya minta tolong ahli matematika dari ITB bantu ngitung gitu ya, seperti itu. Tapi Bapak Ibu, saya karena nggak ngerti, saya hajar bleh sama Pak Rusli. Pokoknya kita keep on bergerak-bergerak. Bulan pertama saya bukannya nol, tapi 1,8. Tapi ini Vita biasa-biasa aja pada saat itu. Sekarang banyak yang hebat. Bulan pertama ada yang 6 juta, bulan pertama ada yang sudah mencapai 7 juta gitu ya. Dokter Yanti waktu itu 4 juta pada saat itu gitu ya. Jadi kayaknya saya dulu senang banget. Oh, bisa 1, tapi sekarang saya senang banget orang-orang baru bergeraknya luar biasa. Mereka begitu fokus karena mereka udah punya ambisi. Gali ambisi dan impiannya Bapak Ibu. Lalu bulan kedua yang harusnya nol, ya saya segini. Padahal di bulan kedua saya 1 bulan di Australia Bapak Ibu. Saya nggak ada di Indonesia. Tapi saya komitmen Bapak Ibu. Saya kerja. Saya setiap hari nge-zoom. Sampai anak saya waktu itu bete sekali sama saya. Mama kalau ke sini hanya mau apa berbisnis aja, ngezam, ngezoom, ngezam, ngezoom dia. Mendingan Mama nggak usah ke sini deh, Mah. Saya nengok anak saya Bapak Ibu. Tapi saya bilang, kakak, saya bilang, mama baru jalanin sebulan, mama harus dampingin timnya mama dan sebagainya. Makanya di bulan kedua ini saya langsung jadi elit, Bapak Ibu. Saya fokus, padahal saya ada di mana, gitu ya. Jadi bisnis ini autopilot sekali, bisa dijalankan dari manapun, Bapak Ibu. Ya, ini ya, Bapak Ibu lihat. Nah, di sini, bulan ke-13, kalau secara jalan normal, 14 juta udah lumayan kalau buat saya di atas UMR. Tapi saya bisa buktikan kepada Bapak Ibu semua segini. Tentu sekarang saya makin tinggi, makin tinggi. Seperti itu. Karena bukan karena kita hebat, enggak. Tapi memang karena produknya autopilot. Apakah Pak Rusli hebat? Enggak.
Tapi karena memang produknya berbicara dan kita waktu itu keep on moving, jalan aja terus. Termasuk Pak Tirta, ada Pak Acip, sekarang ada Dokter Yanti dan sebagainya ya Bapak Ibu ya. Jadi ini bisnis ini nggak perlu banyak dipikir. Karena sudah terbukti sebelah kuadran kiri ini adalah dari perusahaan, cara kerja kita. Tapi kalau Bapak Ibu bayangkan, masuk akal ya, misalkan saya di grup saya semuanya mainnya 100 PV. Ini berubah jadi 100. Semua orang melakukan hal yang sama. Ya wajarlah percepatan 100 juta per bulannya. Dengan cara, mungkin kalau saya sprint, mungkin di sini 300 juta. Begitu analoginya. Nggak perlu dihitung, tapi kita harus pakai logik. Ya, seperti itu. Wasting time. Kalau kita terlalu ngutak-ngutik seperti itu ya Bapak Ibu ya. Karena kita nggak melakukan itu. Saya diajari sama Miss Gan, Bu Vita, jangan terlalu larut dengan marketing plan. Terus rekrut, rekrut, rekrut seperti itu. Sekarang saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, kan bisnis ini getuk tular. Bapak Ibu jangan banyak mikir. Ayo rekrut, 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 tapi rekrut yang sevisi dan sefrekuensi. Yang mau 100 juta per bulan atau yang mau 50 juta per bulan. Itu yang sedang kita cari. Kalau misalnya dia belum mau gerak, no problem. Jangan sedih Bapak Ibu. Berarti itu apa? Kita tinggal nunggu momentumnya aja, seperti itu ya. Jadi dan banyak sekali yang sudah gabung setahun yang lalu tidur, sekarang aktif. Itu banyak ya. Sih, jadi kita nggak usah. Kalau saya nungguin dia setahun, bayangin aja saya nungguin aja, rugi saya gitu ya. Jadi keep on moving seperti itu, oke? Oke. Oke, Bapak Ibu, em, ini udah jam 9. Saya akan menjelaskan ini besok dengan Pak Rusli. Bagaimana kita dengan 3 jalur ini kita berstrategi ya, Bapak Ibu yang masih baru. Hadir, undang ya yang mau mengejar bagaimana punya penghasilan antara 1 sampai 20 juta. Ini teorinya. Untuk kalau punya kita bangun 3 jalur kuat Bapak Ibu. Misalnya satu jalur keluarga, satu jalur teman SMA, satu misalnya jalur teman-teman pengajian misalnya. Itu kita kuatkan. Tapi faktanya saya 3 jalur saya waktu itu penghasilan saya 40 juta. Bukan 20 juta secara teorinya perusahaan. Ini Bapak Ibu. Ini di sini saya 45 ini saya masih 3 jalur. Lihat loncatannya 45 juta, 61. Seperti ini Bapak Ibu. Bisnis ini proven, tinggal Bapak Ibu mau meluangkan waktu belajar. Besok malam ada lagi ya, besok malam saya dengan Pak Rusli ya, Diamond kedua kita ya, dan kita akan menjelaskan kekuatan dari 3 kali 7 ini. Bapak Ibu hadir ya, em, apa supaya Bapak Ibu makin kukuh ya, makin ngerti gitu loh. Oh, strateginya memang satu. Setiap saya sponsor satu, setiap bulan sponsor satu. Tetapi kenapa ada 3 kali 7? Justru saya dengan Pak Rusli adalah yang menjalankan 3 kali 7 secara serius. Dan sudah terbukti kami eh, mencapai 3 digit secara stabil. Nah, besok kami akan kupas ya 3 kali 7-nya gitu ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Semoga Bapak Ibu bisa mengerti. Kalau ada salah-salah kata, saya minta maaf. Tetapi tidak ada maksud apa-apa. Saya cuma kepingin Bapak Ibu tergugah bahwa ini sebenarnya ada suatu peluang yang murah, gratis, produknya autopilot bicara sendiri gitu loh. Jadi kita nggak usah capek-capek. Tapi Bapak Ibu semuanya ini akan nothing kalau Bapak Ibu nggak punya ilmu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Priscila. Terima kasih. Ya, Oh, ya baik. Terima kasih Ibu Vita yang sama-sama, eh, sama-sama. Semoga bermanfaat. memaparkan sedemikian rupa. Keren sekali, runtut sekali penjelasannya dari awal hingga akhir. Siapapun bisa meraih impian dengan semangat, kita pasti bisa. Bersama